istri saya gade mas di Pengadean. Datang saya gajian, saya tebuslah mas dia itu. Ketika mas dia sudah saya ambil, mas ini saya kasih kepada siapa, Bu? Saya ambil atau saya kasih pulang kepada istri? Kasih pulang kepada istri. Yesus datang menebus dosa, begitu Yesus sudah tebus dosa, dosanya dikembalikan kepada siapa? Pada Yesus. Kepada Yesus. Jikalau ibu menanggung seluruh dosa yang jikalau ibu menanggung seluruh hutang yang ada di Indonesia ini, berarti ibu Santi banyak hutang kan? Iya. Berarti jikalau Yesus menanggung seluruh dosa manusia di sini, Yesus banyak dosa dong. Kan tidak logis, Bu. Tidak. Nah, coba ibu buka di dalam Markus 14 dari 50 sampai 51, Bu. Itu PR. Kalau Bapak Francisco bisa selesaikan malam ini, silakan. Markus 14 Markus ayat 14, 50. Markus 14 dari 50 sampai 52. Oh, sampai 52 ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia meninggalkan kain itu dan lari dengan telanjang. Coba tanya sama Pak Francisco, siapa seorang muda yang memakai kain lenan yang lari dengan telanjang itu? Siapa itu? Ada seorang muda yang memakai kain lenan Ya. dan lari dengan telanjang. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan itu? Mungkin namanya masih ambigu ya, tidak disebutkan ya. Yohanes 13 nomor Yohanes 13 nomor 4, Bu. Coba Ibu buka jawabannya di situ. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Siapa yang memakai kain lenan itu? Yesus. Ada selain Yesus. Coba tanya sama pendeta. Bila perlu di persekutuan para gereja di pendeta tanya, ada tidak selain Yesus di dalam Bible yang memakai kain lenan siapa? Kalau ada, baptis saya besok. Iya. Kita kaji itu, Bu. Ingat yang 50. Semua murid-muridnya meninggalkan dia. Kalau katanya semua murid-muridnya meninggalkan dia, berarti masih ada yang lain atau tidak? Tidak ada kan? Ya. Semua murid-muridnya meninggalkan dia, ada seorang muda yang memakai sehelai kain lenan. Kalau menurut Bu Santi nih, bolehkah tidak Allah Bapa menukar Yudas jadi Yesus, Yesus jadi Yudas? Bisa aja. Untuk menyelamatkan anaknya. Bisa aja karena Maha Kuasa. Ibu pernah baca tidak kalau Yesus pernah berubah rupa? Yesus punya mujizat satu itu bisa berubah rupa. Oh. Ya, bisa, dia maha segalanya ya. Pernah baca tidak? Ada ayat Yesus yang pernah kan? Yesus berubah rupa kan? Kenapa sih? Kenapa sih? Tidak mau tempatkan Yesus pada tempat. Yang saya bertanya-tanya begini. Kenapa? Kenapa orang Kristen itu mau bahwa Yesus harus mati? Kenapa orang Kristen itu mau Yesus harus terkutuk di kayu salib? Kenapa? Itu yang saya tanya sampai ini. Kenapa mereka mau? Oh, karena dia harus menebus dosa manusia. Kalau dia mau harus menebus dosa manusia, bagaimana Matius 9 nomor 2? Coba Ibu baca Matius 9 nomor 2. Jawabannya di situ loh. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Coba Ibu berpikir secara logika, ketika Yesus mengatakan, "Percayalah wahai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus bercakap-cakap seperti itu, anak itu punya dosa diampuni atau tidak, Bu? Diampuni.
diampuni. Kalau Yesus bisa berkata-kata saja dosa anak itu diampuni, kenapa dia tidak berkata-kata? Harus ada skenario dia tersalib di kayu salib. Padahal dia bisa berkata-kata itu. Karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Kan dia bisa itu. Berarti kita yakin bahwa dosa anak itu diampuni. Terus buat apa capek-capek ada skenario dia tersalib, terkutuk, terpaku? Kalau penyaliban kehendak Bapa, berarti Bapa merencanakan pembunuhan anaknya yang dikasihi dengan cara orang-orang Yahudi membunuhnya. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti Bapa merencanakan skenario untuk membunuh anaknya. Sementara Bapa menurunkan perintah jangan membunuh. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan kehendak bapamu, yaitu membunuh manusia. Tidak mungkin agama mematikan akal. Oke, bisa Agama harus ditanggapi, selaras Pak? dengan akal. Silakan Pak Musa masuk dulu, Pak Ustadz Musa dulu dari tadi. Ya, tenang Pak Francisco. Nanti besok bisa ada khotbah di gereja saya ini gereja Kurandana. Tenang Kalau saya. kalau Bang Kiko gelisah nih, gimana cara Bu Santi ini besok dapat dimasuk komal beliau lalu didoktrin lagi sama beliau tuh ya. Gelisah beliau. Begini, brother. Saya malah tidak terpikir seperti apa yang Ahi Lodeng sampaikan. Kalau dia sendiri dalam semasa hidupnya, ya, sebelum peristiwa penyaliban itu ada, itu pun sudah dapat mengampuni dosa. Mengapa mesti harus ada penyaliban supaya dosa itu dapat tertebus? Itu saya jujur saja, saya tidak terpikir sampai ke situ. Nah, apalagi yang Kristen kan gitu. Namun di sini perlu kita tegaskan, sebenarnya di topik yang antum pertanyakan ini sudah saya siapkan dari awal loh, ya. Bagaimana keselamatan itu? Apakah ketika orang yang tidak mendengar penginjilan, ya, penginjilan kan ada perintah, ya, apa namanya? Kok jadi lupa saya. Penginjilan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk itu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak sampai diinjili? Siapa yang akan disalahkan kalau mereka tidak diinjili? Tentu dia masuk surga mereka, masuk neraka mereka. Nah, namun bukan itu yang mau saya bahas karena sudah dibahas sama Hiloding tadi. Nah, sekarang perihal masalah penyaliban. Kenapa kok orang Kristen harus ya mengharuskan bahasanya Yesus itu mesti mati di kayu salib itu, ya? Lalu dikatakan untuk menebus dosa. Padahal di dalam perjanjian lama bagaimana Nabi Musa berdoa, Nabi Salomo berdoa, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya Allah dapat mengampuni dosa dari sorga. Tidak perlu ada penyaliban. Nah, terus bagaimana Nabi Musa ketika membawa Bani Israel, kaumnya, dari pengejaran Fir'aun. Di sana dikatakan, sesungguhnya ya, aku akan jikalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Lalu Allah menjawab di tiga-tiganya, ya, di Keluaran 32, 33, 32, 33. Di sana dikatakan Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang dari buku kehidupan yang yang Suaranya Pak Musa, suaranya kurang gede suaranya Pak. Oke. Ketika Nabi Musa membawa kaumnya yakni Bani Israel dari pengejaran Fir'aun, ya, di sana dikatakan bahasanya, jikalau engkau ya tidak mengampuni dosa mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah kau tulis. Lalu di tiga-tiganya Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Di sana Allah mengabulkan doa Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa meminta pengampunan atas dosa. Nah, terus di dua Tawarik nomor saya lupa, tapi di sana bunyinya seperti ini. Ketika orang-orang ya meminta pengampunan, Allah mengampuni dosa-dosa manusia itu mengampuni dosa manusia. Allah tidak perlu menjadi manusia, tidak perlu ada penyaliban, dan tidak ada seekor lalat pun untuk menjadi korban sebagai penebus dosa. Ya, di sana dikatakan bahwasanya Allah dapat mengampuni dosa dalam dia tetap di dalam surga. Dari surga Allah dapat mengampuni dosa. Nah, di sini maka ketika dipaksakan bahwasanya penebusan dosa atas peristiwa penyaliban ini akan menjadi sebuah kehinaan, sebab apa? Yesus akan mengingkari ucapannya sendiri, ya, bahkan Allah sendiri akan mengingkari ucapannya sendiri. Dan ketika Allah sendiri berkata, ya, di dalam bilangan itu kan yang selalu viral dan selalu
populer ya, bahasanya Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia ya. Masakah ia berfirman tidak menepatinya, ia berjanji tidak menepatinya. Nah, ini maka menjadi sebuah kedustaan itu tersendiri bagi kekristenan itu sendiri. Maka ketika pengampunan dosa melalui kayu salib akan menjadi rancu ketika Yesus masih semasa hidupnya sebelum ada peristiwa penyaliban pun sudah dapat mengampuni dosa itu. Lanjut, Akhi. Mohon maaf ya, saya agak gagap-gagap ngomongnya. Lanjut, Iya. Mbak Santi. Ya, mungkin Pak Franco bisa menjelaskan tadi pertanyaannya memang sangat ini kritis Pak. Ya, mengapa Yesus harus tetap disalib sementara dia punya otoritas untuk mengampuni dosa manusia secara langsung? Baik. Silakan. Ini saya bicaranya sedikit, Bang Loading panjang sekali, jadi kayak terbubar sekali, lupa semua apa yang mau dijawab. Urutannya panjang sekali, jadi memang tapi tidak apa-apa lah, saya berusaha untuk memikirkan dan menjelaskan. Ya. Ketika berbicara tentang penyalipan, dari tadi Bang Lodi membawa ke Galatia 3:13. Kita coba baca ya, dan kita cerna apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Supaya jangan sampai orang bernarasi liar, tapi tidak mengerti tentang apa yang dikatakan ini. Coba kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Rasul Paulus itu menjelaskan untuk meyakinkan umat Galatia yang mereka lagi-lagi tidak percaya tentang hal ini, keimanan mereka belum kuat, untuk penegasan supaya mereka percaya bahwa memang Kristuslah betul-betul disalib. Dia harus mengambil jalan itu untuk menyelamatkan manusia. Dia menjelas dengan dalilnya, Rasul Paulus itu dengan dalilnya ada tertulis di mana dia mengulang kembali di dalam Ulangan 23 tadi. Itu mengulangkan kembali tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah itu. Bahwa orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Tetapi Yesus mengambil jalan menjadi kutuk untuk memberikan penyelamatan. Apakah Yesus ini berdosa? Tidak. Apakah orang Kristen mengatakan penghinaan terhadap Yesus? Tidak. Malahan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa karena ada suatu sacrifice. Ada suatu pengorbanan yang sangat luar biasa, extraordinary di situ. Bayangkan ketika seorang anak yang harus dibela oleh seorang sang ayah. Ayahnya harus berkorban demi anak itu. Apakah kita harus mengatakan bahwa ayah itu adalah seorang pecundang? Tidak. Dia adalah seorang pahlawan. Yesus is our savior. Dia adalah penyelamat kita, dia adalah pahlawan kita. Sekalipun dia mengorbankan nyawanya, makanya dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku juga yang mengambil kembali. Apakah dia metong sesungguhnya? Tidak, dia mati dan bangkit. Kecuali Yesus itu mati, terkutuk dan tidak kembali lagi, maka dia tidak akan dituhankan oleh orang-orang Kristen. Rasul Paulus pun tidak akan mengatakan demikian. Maka ini adalah kesalahan-kesalahan yang dibawa oleh Bang Loding bersama kawan-kawannya. Untuk memframing tentang hal ini. Bahwa Yesus itu terkutuk, terhina. Bukan. Lihat Abraham. Ketika pengorbanan Ishak, dia harus membawa. Itu adalah tipologi Abraham yang dia lakukan di zaman perjanjian lama. Itu menggambarkan Yesus yang datang. Ishak adalah anak putra tunggal dari Abraham yang akan membawa kayu bakar menuju kepada Golgota. Itu dekat sekali kalau kita melihat dari ceritanya. Di sana Allah menguji dia ketaatannya Abraham. Bagaimana Abraham ini taat atau tidak? Mendengar Allah enggak? Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal supaya dia tahu bahwa Abraham itu taat. Itu semua adalah tipologi. Kenapa Tuhan Allah itu harus mengambil sangat relevan dengan Yesus?
Ishak memikul kayu. Harus ke tempat yang sama, dekat dengan Golgota di mana Yesus disalib. Itu sama, dekat. Nggak jauh tuh. Yesus mengalami itu, dia harus pikul kayu salib. Dan dia harus ditersalib. Itu adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah Bapa. Dia harus taat sampai mati untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus mengatakan, kita para nabi-nabi telah menuliskan tentang aku. Maka ketika ia berteriak di atas kayu salib, ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia menggenapi di Mazmur 22. Kita baca Mazmur 22. Coba kita baca Mazmur 22. Apa dikatakan Mazmur 22? Di ayat satunya. Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru. Iya, itu. Itu hanya Yesus menggenapi tentang apa yang ditulis oleh kitab para nabi dan Mazmur. Dia kan udah mengatakan, Mazmur telah menuliskan tentang aku. Kitab para nabi-nabi telah menuliskan aku. Musa telah menuliskan tentang aku. Di mana Musa telah menuliskan tentang dia? Yesus datang di dalam Yohanes 6. Di dalam perjalanan, ini rentetannya ya. Ini adalah tipologi-tipologi yang terjadi dalam perjanjian lama. Nanti antitipenya, nanti Yesus itu datang menggenapi semua itu. Di dalam Yohanes 6, itu dia bicara akulah roti hidup itu. Bagaimana perjalanan bangsa Israel, mereka ke tanah perjanjian selama 40 tahun atau 40 hari tidak salah. Itu bagaimana kelaparan mereka. Tuhan Allah menurunkan roti mana untuk menghidupkan mereka. Selama 40 tahun itu, 40 hari itu. Nah bagaimana dengan Yesus? Maaf Pak, aku jadi bingung. Maksudnya udah terlalu jauh. Tadi? Maaf Pak, maaf. Ya harus begini Bu. Begini Bu, Ya. Ibu kalau memang tidak paham, Ibu potong saja biar saya berbicara pun. Nah, begitu supaya kita sebentar. belajar Bisa ya? ulang. Sini kita belajar semua. Ya? Bisa. Bisa ya? Kalau Ibu tidak paham, Ibu potong. Karena Anda membawa Sebentar. Mazmur tadi. Ya, Anda membawa tadi kutipan Mazmur. Sebentar, saya jelaskan. Oke, silakan. Sebentar Silakan, dong, Bu. sebentar dong. Saya Sabar, mengatakan ini. kita punya peserta Ya. tidak paham masalahnya. Tanya apa yang dia tidak paham begitu. Ya, coba. Oke, Ibu tanyanya apa? Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Kan tadi pertanyaan saya, mengapa Yesus harus disalib sementara dia bisa menebus dosa manusia tanpa penyaliban? Mungkin kita di situ aja gitu, karena saya tadi belum dapat poinnya gitu. Maksudnya gini, kalau saya kasih pertanyaan kedua, bisakah Yesus tetap menebus dosa manusia, semua manusia di muka bumi ini tanpa penyaliban? Ya, oke. Oke, bisa Bu, saja. ada datanya itu. Gini, Ada datanya. bisa. Gini. Bu, bisa saja. Itu bisa saja. Tetapi yang Yesus mau katakan yang tentang dia bahwa dia sudah ditulis oleh Musa. Makanya saya harus bawa ke mana Musa tulis tentang dia. Di mana kita para nabi menuliskan tentang dia. Supaya nanti ibu mengerti bahwa di sana Yesus menggenapi. Tadi saya mengatakan Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan 40 hari. Lalu roti yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan mereka hidup. Yesus datang di Yohanes 6 dia bicara. Dia mengatakan 40 tahun. 40 tahun jangan 40 tahun. hari, Pak. 40 tahun. Dan Oke. gunungnya juga Gunung Moria ya. Gunung Moria. Ya, Gunung Moria. 40 tahun. Artinya apa? Yesus datang, dia mengatakan di dalam Yohanes 6. Dia mengatakan, akulah roti hidup itu. Dia mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Roti yang diberikan oleh Musa kepada nenek moyangmu. Mereka itu makan dan mereka mati. Tetapi inilah akulah roti hidup itu yang sesungguhnya. Yang ketika aku beri kepada kamu, kamu tidak akan mati. Dia mengatakan aku roti hidup kok. Itulah yang maksudnya. Rentetannya dia dengan penyalipan. Kita baca di Yesaya 53. Ini semua digenapi oleh, maka Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Baca Yesaya Inilah yang 53 dikatakan. Pak. Baca Pak, jangan khotbah Pak. Yesaya Baca Yesaya 53. Baca. Yesaya Tidak. 53. Anda baca, jangan Anda khotbah Pak.
Anda khotbah Ya. kasihan ini, Yesaya netizen pun pusing di Ya, bawah. Yesaya 53. Kalau kita baca ya, mulai dari Dari awal, mana sampai mana, Pak? ya Yesaya 53. Kalau kita baca panjang, tapi saya akumulasi aja, ya. Baca dulu, Pak, karena di situ ada kejanggalan Oke. yang Anda tidak mau cari tahu di situ. Coba Ibu baca nomor 10. Bu. Sebentar. Saya baca dulu biar Bang Lodi ya. Jangan Baca. potong, Bang. Biar kita Bukan bisa dipotong, sama-sama Anda enak. dibaca dulu, Pak. Bukan khotbah di sini, kita Aku baca, berdiskusi. jangan ngomong dulu. Aku baca sekarang, jangan omong dulu. Yesaya 53 ayat 1 ya, kita baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dari tunas yang tanah kering. Maksudnya tanah kering ini siapa? Dia datang dari orang tua Baca yang terus, sederhana. Pak. Jangan dikhotbah, Pak. Saya tunggu, saya jaga kawan di 10, Pak. Sebentar. Dia datang dari orang tua yang hanya tukang kayu. Nazaret tidak diperhitungkan oleh orang-orang pada waktu itu. Makanya dibilang ini adalah tanah kering. Oke? Lalu yang kedua, kita baca ayat lanjut. Ia dihina. Jangan Anda jelaskan, dan katanya dihindari. tadi Anda orang awam, tapi Anda bisa menjelaskan bagaimana Anda ini. Baca dulu, saya jaga di 10 masalahnya. Di 10 itu jangan Anda ngelak asal. Silakan. Tidak, oke, kita ngambil ya. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu 5 yang harus saya tegaskan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itu kesalahan kita. Dia diremukkan. Oke, dia diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Kita yang bikin masalah, kita menimpahkan kepadanya. Makanya dia mengambil kutuk. Jalan kutuk itu untuk menyelamatkan kita. Ya, kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan menimpakan kepadanya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya. Pilatus menanyakan, dia tidak membuka mulutnya apapun dia berdiam. Ya, tetapi anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingkan bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak pernah membuka mulut. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Tidak ada orang yang memikirkannya. Apalagi Bang Lodi. Sesungguhnya ia berputus asa, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dia mati di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kesalahan. Hati jebakan. Ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak Hati jebakan. berdosa. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Dia harus menjadi korban penebusan. Yesus Kristus adalah penebus, bukan?
Dia adalah penebus. Baca yang 10, Ya. Pak. Ia Baca yang akan 10. ini ayat ke-10. Ini ayat ke-10, Bang. Iya. Iya. Ini ayat ke-10. Ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan Ya, kena kau kan? dilaksanakan olehnya. Apa yang Oke, kena? jujur. Sabar dulu, sabar, jujur. Oke, kau Ini tanya. nubuatan Oke. untuk sabar dulu. Ini nubuatan Oke, untuk oke. Yesus, Ya. Untuk Yesus. untuk Yesus. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Di mana keturunan Yesus kalau itu untuk Yesus? Nubuatan berarti ada penggenapan. Anda mau mengelak di mana keturunannya ini? Nanti saya buka dia punya original teks di sini. Sebentar. Ayo. Sebentar. Di mana keturunannya? Carikan. Kalau dapat, Sebentar. saya banting ini HP saya malam ini. Sebentar. Yang dimaksud jangan hanya karena Yang dimaksud apa? Sebentar. Jangan Iya, yang dimaksud hanya apa? Jangan hanya karena keturunannya. Yang dimaksud dalam ayat ke-10, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Keturunannya di mana? Yang dimaksud Yesus itu adalah Sang Putra Allah yang di mana Tidak, keturunannya di mana? Jangan Anda bohong. Anda boleh berbohong, Pak Pendeta. Jujur, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Saya ada datanya loh. Hati-hati Anda. Disaksikan 12.000 penonton loh. Tahu tidak? Sebentar dong. Keturunan yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Mana datanya? Ayo, mana datanya? Kubuka datanya di sini. Mana datanya? Ayo. Mana data-datanya? Sabar. Sabar Pak. Saya buka ya. Saya buka datanya di sini ya. Yesaya Sebentar. 53 nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia. Dengar dulu. Dengar. Anda jangan lari kemana-mana. Anda tanggung jawabkan ini ya. Dia akan menerima kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Perhatikan. Ia akan melihat keturunannya, Pak ya. Perhatikan baik-baik. Saya buka nih. Oke. Ia akan melihat keturunannya. Di sini keturunannya nih. Ini keturunannya nih. Kita buka di sini strang number 02233 ya, keturunan. Anda mengatakan tadi murid-muridnya kan? Anda juga kan? Jederkon. Keturunan, Beni, anak cucu Jederkon. Di mana? Ini original teks, ya. Kita buka Alkitab Sabda. Kalau mau hapus ini Pak ya, hapus ini kalau pakai itu untuk Yesus ya. Di mana? Jangan Anda berbicara seakan-akan Anda itu lebih paham, karena kami ini belajar Pak. Ini tertulis keturunannya Beni, anak cucu. Wih, ada biji. Ini cucunya. Ini Anda cucu Yesus. Pak. Nggak boleh Pak, kita pakai data Pak. Ini data loh Pak. Alkitab Sabda nih Pak. Data ini Pak. Masa Anda mau membantah data Anda sendiri? Makanya jangan ketika Anda membaca begitu, Anda mengatakan Yesaya 53 ini dia dibunuh, dia dibemberontakkan, dia dipaku, di apa? Coba Bu, saya kasih sedikit buat Ibu ya. Ibu baca Matius 4 nomor 6 Bu. Bertentangan enggak dengan ini Bu? Kenapa kalian mau sekali Yesus itu harus dibantai kah? Coba baca. Matius 4 ayat 6. Lalu Ya. berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, ada tertulisnya di mana? Coba kita buka dia punya nubuatan, tertulisnya di mana? Coba Ibu baca Mazmur 91 nomor 11 sampai 12. Mazmur 91 nomor 11 sampai 12. Baru kita buat perbandingan di sini. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan Nah, menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. di ayat lain mengatakan kalau dia loncat, maka malaikat akan menjaga dari segala penjuru sehingga kakinya tidak terhentuk batu. Tetapi di ayat Yesaya tadi dia dibantau, disiksa, diremas, dibanting-banting. Yang mana yang sejalan dengan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia penuh dengan ketakutan. Maka datanglah malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Coba. Mana datanya? Baik, kita buka datanya. Ini, Bu. Nih. Coba Ibu buka di Lukas 22 nomor 43. Lukas 22. Lukas 22 nomor 43. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, di situ ketuhanannya pun sudah gugur itu. Masa Tuhan diberikan kekuatan dari malaikat? Itu sudah membantahkan dua itu. Satu dalil saja 20 terlampau itu. Satu kali dayun 20 terlampau itu. Malaikat saja berikan kekuatan kepada dia. Ini dia baru ketakutan. Ketika dia berdoa dalam ketakutan, maka Allah Bapa mengirimkan malaikat yang menyerupai manusia memberikan dia kekuatan. Coba. Baru ketakutan saja Tuhan sudah berikan dia kekuatan. Bagaimana ketika dia disiksa nanti? Maka betullah pertanyaan Ibu Santi, kenapa kalian ini suka sekali mau Yesus itu mati? Coba Bu Santi berpikir ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Pembunuhan Yesus itu perbuatan baik atau buruk kalau menurut Bu Santi? Buruk. Perbuatan buruk. Dengan matinya, dengan orang-orang Yahudi melakukan perbuatan buruk, maka matilah Yesus. Dengan matinya Yesus, maka di Kristen ada penebusan dosa. Berarti Kristen menikmati hasil kejahatannya orang Yahudi. Coba kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, ada tidak penebusan? Mana bisa penebusan? Ibu tahu tidak? Itu yang mereka bawa konsep keselamatan menurut Paulus. Ini saya kasih ayatnya. Baca 1 Korintus 15 15. 1 Korintus 5 nomor 5. Kalau ya 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5. Ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jederkon. Itu konsep keselamatan menurut Paulus. Kita bandingkan dengan konsep keselamatan menurut Yesus. Konsep keselamatan menurut Paulus, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Bagaimana hanya untuk menjadi keselamatan harus tubuh diserahkan kepada iblis? Walaupun dia itu penuh dengan dosa. Berarti konsep keselamatan ada sangkut paut dengan iblis. Sementara konsep keselamatan dan diceritakan oleh Yesus itu ada di dalam Yohanes 49 sampai 50, Bu. Coba Ibu baca Yohanes 49 sampai 50. Itu konsep keselamatan menurut Yesus. Yohanes 49 ayat Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes 12 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Jadi hidup yang kekal menurut Yesus itu menuruti segala perintah
Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Makanya di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18 ada seorang kaya datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Kenapa kamu bertanya yang baik? Cuma satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah." Maka orang kaya itu bertanya, "Guru, perintah Allah yang manakah?" Maka kata Yesus, "Satu, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan mendurhakai orang tua, jangan menginginkan istri orang." Salah bang. Itu tertulis di Harta. situ. Harta. Oh, harta, bukan istri orang. Oh iya. Harta. Biarpun dia Kira mirip istri orang, saya harta. bukan. Bang Ludi, Iya. Saya besok mau ke sawah, izin ya, saudaraku. Oh. Jam setengah. Biasa kemarin ke lapak jualan, kok hari ini ke sawah? Beda lagi. Sudah beda. Malam ini. Istilah aja. Oh, istilah aja. Terlalu Iya. bilang toko kan Nah, pada oke Bang Kiko, sombong. terima kasih Bang Kiko ya. Pak Terima Musa, Fran, Anda luar biasa. Teruskan Bang. Itu Santi. Duluan ya. Sudah nggak kuat Makasih, lagi. Bang. Terima kasih. Yalah, Makasih, Bang Bang. Kiko, Siap. kalaupun ada kata-kata yang Enggak. apa Iya. melontar dari lisan Nggak ada. saya Kalau tidak saya baik, mohonlah Ketika kiranya sudah dapat selesai. dimaafkan ya. Ya, Makasih, Pak siap. Kiko. Teruskan Bang. Mantap Bang. Itu Santi, Pak Musa, Bang Loding, sahabatku. good night. Selamat tidur, Bang. Nah, sekarang sisa Pak Pendeta sendiri nih. Ayo, jangan kabur kau. Nah, Pak Pendeta. Jedarkan. Nah, ayo. Bagaimana itu? Kenapa Pak Pendeta menginginkan sekali Yesus harus mati? Ayo, kembali kepada pertanyaan Bu Santi. Kenapa? Sementara Yesus sudah mengatakan, kan? Hidup yang kekal menurut Yesus, yaitu mentaati segala perintah Tuhan. Bukan untuk dengan dia harus mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga. Ini kalau saya kasih satu nubuatan ini, yang tertulis ini, kalau ada tertulis sedemikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini kalau Pak Pendeta dapat dia punya nubuatan, dia punya apa nubuatan itu, sudah. Sudah langsung. Saya tutup komal, saya tidak akan berdiskusi lagi itu, kalau memang bisa dapat. Gara-gara ayat itu 3 pendeta, 2 lari ke hutan, yang 1 Basarnas sudah dapat ini. Gara-gara itu Bu Santi, serius, Pak Pastor itu, pastor dari Manado tuh, sampai sekarang dia tidak mau lagi. Bahkan dia sudah blokir saya. Oh, ya. Apa ribut ya, konflik ya? Bukan konflik, saya bilang carikan ayat itu. Ada tertulis sedemikian. Ya. Tidak dapat ayat itu. Ayat apa? Langsung apa kata Pak Pendeta? Oh, itu ayat misteri ilahi. Sampai keluar, iya serius Bu. Sampai ada mereka kalau sudah mentok mereka bilang, oh ini karena misteri ilahi. Sampai kata-kata itu keluar loh. Padahal di dalam Bible sudah jelas, jangan menambah-nambahkan firman Tuhan, jangan mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Akhirnya mereka ambil jalan tengah, mereka boleh mengarang-arang. Kan? Nah begitu. Ibu tahu enggak? Ibu kalau cari, ibu kalau Ibu Santi kalau pegang ayat itu Bu, terus ibu tanya sama Pak Pendeta, itu saya yakin kalau ada yang tahu ibu datang ke saya suruh tutup komal saya tutup. Ini ayatnya ini, buat ibu pegangan saja. Buat ibu pegangan ini, saya kasih sama ayat ya. Nah ini. Boleh. Oke, ini di dalam sabar. Di sini ditertulis di. Nah, ini dia. Mesias harus. Nah, ini. Di dalam Lukas 24 nomor 46. Lukas 24 Nomor 46. 46. Coba ibu baca datanya dulu coba. Lukas 24 ayat 26. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ ada penekanan Bu ya. Sebab ada tertulis, kalau dia cuma tulis begitu sebab ada tertulis Mesias harus bangkit
demikiannya itu kita hapus, boleh kita cari persamaannya. Tetapi ada penekanan di situ sebab ada tertulis demikian. Kalau ada tertulis demikian berarti tulisannya harus sama apa beda, Bu? Harus sama. Harus sama. Carikan coba di perjanjian baru. Bahkan ibu mau bikin perjanjian masa depan tidak akan dapat itu. Selain harus revisi dulu, Bu. Serius, Bu. Tidak akan dapat, Bu. Di situ ada penekanan. Sebab harus tertulis demikian. Kalau tertulis demikian berarti tulisannya sama. Mesias harus menderita dan bangkit hari ketiga dari antara orang-orang mati. Tidak ada yang. 3 pendeta yang saya pernah tanya itu, 1 pendeta menghujat, 2 pendeta langsung blokir saya. Iya. Serius, Bu. Itu saya tanya. Tidak. Iya, 2 pendeta blokir saya, 1 pendeta mengatakan itu rahasia misteri ilahi. Itu ayat misteri ilahi. Coba tanya Bapak Francisco. Carikan di mana datanya itu kalau dia harus tertulis demikian. Kan? Ingat kata-katanya, Bu. Harus tertulis demikian berarti tulisannya harus sama. Mesias menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Harus tulisannya sama. Tadi kalau dia tertulis di situ, Bu Santi, kalau dia tertulis di situ misalnya tulisannya katanya kepada mereka ada tertulis Mesias harus menderita. Demikian itu dihapuskan, itu tidak masalah. Karena penekanan di kata demikian itu tulisannya harus sama. Berarti tulisannya harus sama seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di mana itu? Itu kalau ibu tanya kepada pendeta itu akan mereka bilang itu ayat misteri ilahi. Karena tidak ada. Karena harus tertulis demikian. Demikian berarti tulisannya sama. Kalau dihubungkan ke Yesaya 53 tadi, yang juga di situ hamba Tuhan menderita, apakah itu bisa disamakan? Coba ibu kan di komputer, kalau tertulis demikian itu apa tulisannya harus sama apa beda? Kata-katanya harus sama apa beda? Coba carikan situ referensi di Google. Masuk Ustadz mau masuk kan? Tidak ada. Harus sama. Harus sama persis. Harus sama. Makanya harus sama persis. Coba ibu tanya. Kalau di dalam kata-kata tertulis demikian, apakah tulisannya harus sama apa beda sedikit? Tidak akan beda sedikit. Harus sama, Bu. Tidak boleh beda sedikit. Tanya saya di apa situ di Google itu. Tapi Aki, itu kata dola ini Aki, sama seperti apa yang antum sampaikan. Ayat rahasia katanya. Nih Bu Santi. Ya. Nih. Kalau tertulis demikian, apakah tulisan harus sama? Ini. Secara umum penulisan harus sama persis. Sama. Tidak boleh beda, Bu. Gitu. Makanya itu 1 pendeta itu dia mengatakan tidak boleh karena seorang hamba menderita begini, tidak harus tertulisannya itu harus sama seperti yang dituliskan di sini nih. Mesias harus ada Mesias, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati hari ketiga. Kalau sama persis tidak ada. Tidak ada, karena memang tidak ada. Makanya itu sehingga pendeta mengatakan itu ayat rahasia ilahi kan? Kalau ibu mau yang sama, kalau ibu mau yang begitu, nah ini ada tertulis di sini, Bu. Nah, Lukas 24 nomor 44, itu Yesus tidak mati, itu nubuatan Yesus tidak mati. Lukas 24 nomor 44. Coba ini, Ibu. Kalau ini Bang Loding, Lukas 24 ayat 46. Apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya. Itu kan ayat tadi yang Ibu baca. Tidak, maksudnya itu tertulis di mana gitu. Sebab ada tertulis itu maksudnya di Perjanjian Lama, di kitabnya Yahudi itu ada tidak yang sama persis dengan itu. Karena menurut iblis di situ, ketika iblis ini mengatakan bahasanya sebab ada tertulis tentang engkau, itu ternyata memang tertulis di Mazmur 91 itu tadi, gitu loh. Iya betul. Tidak ada, kalau di Perjanjian Lama tidak ada.
Tidak ada. Kalau yang ada itu Ustadz, yang ada itu coba Ibu mundur ke 44 itu Ibu. Lukas 24 nomor 44. Kalau itu ada, nanti saya tunjukkan. Coba Ibu baca di situ. Lukas 44 ayat Lukas 24 ayat 44. 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, kalau itu ada, kalau itu di Mazmur 100, di Mazmur 119 ya. 119. Nomor 18, nomor 16, 17, 18. Mazmur 118. Mazmur 118. Mazmur 118. Mazmur 118. Nomor 16, 17, 18. Di apa? Nomor 17. Coba baca. Mazmur 118 nomor 17. 17, 18. 17 sampai 18. Itu Baca bunyinya, coba. aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan memang menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jedar kon. Jadi tertulis itu aku mati apa aku tidak akan mati? Tidak akan mati. Tidak akan mati. Nomor 18, Tuhan menyerahkannya ke maut atau tidak menyerahkan ke maut? Tidak akan. Terus bagaimana bisa mereka mengatakan dia mati? Enggak. Aduh. Bahkan ketika murid-muridnya datang di kuburannya itu mencari dia tidak ada. Terus apa kata malaikat itu? Kenapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Nah, ini tanda tanya ini. Ada ayatnya itu. Kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Begitu. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan mereka akan berselisih paham tentang Isa putra Maryam. Ada mengatakan dalam keraguan mereka membunuh maupun tidak membunuh itu. Itu. Ibu, silakan Pak. Walah, kita santai-santai loh. Sudah terkancing ini pendeta sebelah. Agak santai ya Bang ya. Aki loading, Agak santai dulu, jelaskan agak dulu. santai dulu, relax. Udah berat ini. Aki jelaskan dulu, antum jelaskan dulu ini Aki. Ini saya yakin orang Kristen tidak akan paham karena ini agak kalimat-kalimat sastra. Jadi antum jelaskan mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati. Coba itu biar detailkan dulu. Nanti biar tidak salah paham mereka. Iya, mencarikan orang hidup di antara orang mati kan dia tidak hidup, dia tidak mati. Dia tidak mati di situ. Makanya malaikat sampaikan, dia itu tidak mati, Bu, dari nubuatan sebanyak itu. Cuma Pak Pendeta yang mau dia mati ini. Coba Ibu Santi. Ibu Santi, kalau kita tanya kepada mereka, Bu Santi, perhatikan, sabar sedikit baru Anda. Kalau kita tanya kepada mereka, Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa seluruh manusia. Iya, sedikit. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menembus dosa manusia. Ketika ada orang yang ngintip janda mandi, dosanya ditebus oleh siapa? Masa Yesus lagi ditebus? Yang enak dia? Karena konsekuensi begitu. Benar tidak Bu Santi? Ini bukan masalah, oh kamu jorok, tidak. Kalau ada orang yang memperkosa, dosanya ditanggung oleh siapa? Oh, oleh Yesus. Masa dia yang enak, Yesus yang dapat tanggung jawab? Baru sifatnya Tuhan itu, Bu, sifatnya Tuhan itu bukan menebus, tetapi menghapus. Kalau menebus, barang itu ada. Saya kasih analogi, Bu ya. Istri saya gade mas di Pengadean. Datang saya gajian. Saya tebuslah mas dia itu. Ketika mas dia sudah saya ambil, mas ini saya kasih kepada siapa, Bu? Saya ambil atau saya kasih pulang kepada istri? Kasih pulang kepada istri. Yesus datang menebus dosa. Begitu Yesus sudah tebus dosa, dosanya dikembalikan kepada siapa? Pada Yesus. Kepada Yesus.
Jikalau ibu menanggung seluruh dosa jikalau ibu menanggung seluruh hutang yang ada di Indonesia ini, berarti ibu Santi banyak hutang kan? Iya. Berarti jikalau Yesus menanggung seluruh dosa manusia di sini, Yesus banyak dosa dong. Kan tidak logis, Bu. Tidak. Coba. Itu logika. Mungkin ini sesi santai karena wah Iya, ini sesi luar santai. biasa nih. Oke. Ya, ini Kita saya biarkan dia berbicara dulu, Bu Santi. Biarkan dia sudah puas-puas ekspres. berbicara sudah. Ya, saya ekspres Iya, relax pintar dulu. ini. Iklan dulu teman-temannya. Dibantu Iya. tap layar dulu, Mungkin- kasih kencang, 5M. Mungkin saya tanya ke Pak Franco sebagai pendeta yang sangat senior juga dan juga memang saya akui berkualitas juga. Mengapa Pak kita sesama Kristen masih kebingungan soal menjelaskan ketuhanan Yesus? Oknum ya Pak, terbukti ketika dikumpulkan di forumnya Bang Loding ini, kita pasti pada berantem dengan penafsiran masing-masing. Ya, kalau misalnya kalau satu persekutuan saja, kayak gereja Katolik, yang dia berlandasan satu sabda, satu gereja, satu altar, satu dogma, satu pengajaran, itu tidak akan berantem. Dari Vatikan sampai ke ujung timur, liturginya sama, bacaannya sama, Tuhannya sama, pengakuan terhadap iman atau kredo, syahadat para rasul, itu sama. Nggak ada yang mengatakan ini, itu, nggak ada. Kalau merujuk ke gereja Katolik. Makanya kenapa orang Kristen begitu banyak perpecahan, denom ini, denom itu, denom ini, denom itu. Sekarang menjadi suatu permasalahan. Ada ini mengatakan begini, ada ini mengatakan ini. Karena tidak terkonstruksi dengan benar, struktur dengan benar. Orang ingin, kalau saya kata, ya tapi ini semua sudah terjadi ya. Nggak bisa kita mengatakan harus menyalahkan ini karena rumah tangganya masing-masing. Maka kita tidak bisa menjelaskan kepada orang Islam. Kita akan punya cara pandang menginterpretasikan tentang Tuhan, pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus itu siapa. Apalagi ada timbul lagi beberapa baru-barunya agama-agama baru, denom-denom baru yang menjelaskan Yesus itu adalah Allah Bapa. Ada yang mengatakan ini Yesus itu Bapa sendiri, dan ini mempersoalkan. Tapi kalau misalnya kau tanya kepada saya tentang Tritunggal, saya akan menjawab bahwa kita juga percaya kepada Tuhan yang Esa. Karena kita bukan membicarakan keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah itu. Karena di dalam kitab suci itu bukan numerik, bukan 1, 2, dan 3. Ini bukan. Tetapi secara tertulis dalam kitab suci, tersirat bahwa di situ juga memberikan tentang pengertian Allah Tritunggal itu. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus yang tidak bisa terpisah, yang menunjukkan dirinya bahwa dia itu siapa. Yohanes sudah menjelaskan tentang siapa Kristus, memberikan tanda-tanda itu. Bukan hanya Rasul Paulus, Yohanes lah yang mula-mulanya mengatakan tentang siapa Yesus. Dengan simbol-simbol yang sudah dikasih tahu. Dalam pembaptisan itu ada Roh Kudus, ada Bapa, ada yang bersuara, ada Yesus yang ada di Sungai Yordan. Itu menunjukkan bahwa inilah yang kita percaya. Yesus mengajak kita untuk menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus mengajarkan untuk kita membaptis orang dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Itu sudah tertulis dalam kitab suci, tetapi tidak tertulis secara eksplisit Tritunggal. Tapi Tritunggal itu hanya memudahkan orang untuk mengerti. Sehingga kawan-kawan ini hanya apa istilahnya? Ya itu, tapi ya tidak masalah lah itu setiap orang punya pandangan
Bang Loding punya pandangan, orang Islam punya pandangan, dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan itu. Sekarang kita kembali lagi tentang eh, kenapa Yesus menebus dosa gitu. Kenapa tadi Bu Santi mengatakan eh, menebus atau menghapus dosa. Memang dia harus datang untuk menebus dosa ini. Karena manusia harus ditebus oleh manusia. Makanya dia harus datang rupa sebagai manusia, darahnya harus tercurah. Karena darah perjanjian lama itu melalui anak domba lembu. Maka Yesus diidentik dengan anak domba Allah. Kan sering dibilang anak domba Paskah. Yesus itu adalah anak domba Allah. Itu menggambarkan siapakah Kristus yang datang menyelamatkan manusia dengan sacrifice himself, dying on the cross untuk menyelamatkan kita. Yesaya menyebutkan dalam Yesaya 53, dia bilang apa? Di dalam yang ke-12 itu dia bilang apa? Orang-orang yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdosa untuk memberontak-pemberontak. Dia menyelamatkan orang-orang berdosa. Apakah dia mati? Mungkin Bang Lodi mengatakan bahwa kok Tuhan mati? Di situ ada suatu hal yang dilakukan bahwa di sana dia mengalahkan alam maut. Makanya dibilang tidak mengalami maut. Dan dia bangkit. Itulah dia katakan kepada Pilatus atau Herodes, kepada orang-orang Yahudi waktu itu dia mengatakan, dalam 3 hari aku akan membangunkan bait Allah ini. Dia mengatakan runtuhnya bait Allah, tapi dia bangun dalam 3 hari. Artinya dia 3 hari itu dia akan bangkit kembali. Itulah satu hal yang sangat extraordinary yang dilakukan oleh Kristus. Maka dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Siapa yang bilang Yesus itu mati? Mati dalam hal dia turun ke dalam alam maut. Itu di dalam surat Petrus. Suratnya Rasul Paulus. Itu menuliskan bahwa Yesus itu turun ke dalam alam maut untuk membebaskan roh-roh yang terpenjara. Lalu dia bangkit dengan mulia. Itu bukan Yesus itu mati, dia hidup. Konteksnya Al-Quran aja yang mengatakan bahwa Yesus itu langsung terangkat ke surga. Konteks mereka betul. Di mana itu Pak? Di mana itu tertulis? Di mana tertulis terangkat ke surga? Anda kalau tidak tahu jangan menyeberang. Kitab Anda sendiri saja Anda. Masalah kita di sini belajar Pak. Anda mengatakan bahwa sekarang konteks di dalam Al-Quran di mana terangkat ke surga? Tidak ada. Tidak ada. Terangkat ke langit. Iya, jadi itu di Anda pun bukan surga, itu Uranus, itu langit bukan surga. Sampai sekarang manusia belum ada ke surga. Yesus waktu terangkat ke surga, kunci surga dia tinggalkan kepada Petrus. Berarti kamu mau Yesus tunggu-tunggu di pintu surga? Tunggu di pintu surga. Kunci surganya dia tinggalkan ke Petrus kok. Tidak ada seperti itu, Pak. Anda begini, Pak. Pertanyaan Bu Santi tadi itu saya paham. Kenapa sehingga Kristen-Kristen ini selalu itu bertentangan dalam konteks ketuhanan? Itu kuncinya cuma satu, Bapak. Kalian kembali kepada original teks. Di original teks itu ada kurios, ada theos. Kurios ini, dengan melalui kurios kita bisa mengenal theos. Itu selesai. Pencipta adalah theos. Agar kita bisa sampai kepada theos, harus melalui kurios. Begitu. Karena terjemahan Anda ada versi yang ILT, BLT, MBG. Ini yang terlalu bikin orang pusing. Contoh begini Bu Santia. Kami orang Islam tidak pernah bergantung dengan terjemahan. Kalau kami bergantung dengan terjemahan, kami pasti keliru karena begini. Di dalam Quran surah Muhammad ayat 7 di situ dikatakan intan surula wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Kalau kita bergantung kepada terjemahan berarti Tuhan minta tolong dong. Kan? Tetapi apa maksud dari menolong agama Allah? Yaitu kita berdakwah. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kita membantu agama Allah dengan kita berdakwah, korbankan diri, harta dan waktu. Makanya saya selalu membawa analogi begini. Kalau Kristen ini bergantung di terjemahan, Bu. Kalau kita Islam bergantung kan kepada original teks. Ketika saya di Ternate sini saya baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu saya sampai ke Thailand, ketika saya mau sholat, imam baca Al-Fatihah sama dengan saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, saya tahu dia lagi baca Al-Fatihah. Begitu saya ke India, di sana ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Coba kalau kita bergantung original, kalau kita bergantung terjemahan, Bu. Ibu di Indonesia sini, ibu masuk gereja, bacalah. Marilah kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Bukalah Bibel, Lukas 1:31. Kan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Bagaimana satu ketika ibu ke Thailand? Tiba-tiba ibu masuk gereja, buka di Thailand, tergantung terjemahan. Dibaca lagi, napoilai sila pola lalakap. Apa mau kita paham? Dari Thailand ternyata kita ke India, sampai di India dibuka lagi Bibel terjemahan. Begitu dibuka terjemahan, dibaca. Katumbar jahe ormo ortodos to pure-pure jendegi karte-karte marnehe hanu manehe sihotahe. Kita tidak mengerti. Coba kalau Kristen kembali ke original teks. Di Indonesia baca Yohanes 1 nomor 1. En arke en hologos, kai hologos proton theos. Begitu kalian ke Thailand, mereka baca original teks sama akan. En arke en hologos, kai hologos proton theos. Oh, berarti dia lagi baca Yohanes 1:1. Begitu kalian ke Thailand pun sama. Kalian ke mana saja pun sama. Kalau kalian bergantung kepada original teks, ketika kalian kembali ke original teks, kalian tidak akan tersesat sampai begini. Karena kenapa? Semua bergantung. Makanya kami orang Islam itu ketika kami berdiskusi, itu secara otomatis kami mewakili seluruh Islam yang ada di dunia ini. Maka ketika kalian bertanya, kami tidak bisa menjawab, maka kami mengatakan itu PR buat kami. Kami tidak bisa merangkai-rangkai kata. Karena ketika kami menjelaskan tentang agama kami melalui kepahaman kami pribadi, tanpa berlandaskan dalil, maka bukan cuma Kristen yang marah. Islam sendiri yang akan marah kepada kami. Karena kami diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan ladina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Karena kami diminta pertanggungjawaban, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan, dan ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Jadi tugas kami hanya menyampaikan. Kalian mau terima atau tidak itu urusan kalian, bukan urusan kami. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai membuat Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim, panggil orang datang ke sini. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, saya mau panggil bagaimana? Padang pasir semua ini tidak ada orang. Apa kata Allah? Tugasmu hanya memanggil, tugasku yang mendatangkan. Jadi kita lakukanlah tugas kita, selebihnya biar Allah lakukan tugasnya. Begitu. Kalau Pak Pendeta kan dari tadi dia masuk and rising, and flying, for set. Tidak ada edukasinya di mana. Bahkan orang ketawa di bawah. Ah, ini ada Ustadz Gajal ini. Oh, kayaknya saatnya Bu Santi bertanya ini daripada dengan Pak Pendeta Arwain for domset Pak Franco tadi berbahasa Inggris, Pak. Apa dia berbahasa Iya, Inggris? masalahnya saya ini juga bisa bahasa Inggris, Bu. Saya ini kursus bahasa Inggris juga. Iya, mungkin begitu. Pak Kalau 10 kan Franco 10. 10 kan 10, kalau 20 kan 10. Kalau 30 kan 10. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Ustaz tadi Ghazali. Pak Fransi bilang Yesus di dalam Al-Quran Yesus terangkat ke surga. Sembarang nih Pak Fransi. Akhi loading. Iya, siap. Antum tadi baca surah ini tadi pakai shortcut suara antum yang cantik atau shortcutnya yang cantik? Ya, Oh, itu shortcut yang bagus. Suara saya tidak bagus. Shortcut yang bagus. Saya tidak bisa. Demi Allah saya kaget. Saya sangka itu tadi antum putarkan Imam Sudes. Agak mirip.
Oh, Masya Allah. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Lanjut. Ya, apa ini Ustadz Gajalinya? Wah, ini telat masuknya nih. Udah pada mau Ini mau Bunda, tumbang. ini apa namanya? Saya baru dari acara, barusan ada acara. Ini baru nyampe ke rumah saya. Iya, Tiba-tiba iya, iya. ini apa namanya? Ya Cetan tadi, sama Bang Loding, jadi mampir ke sini. ya tadi apa pembahasannya tadi tuh sudah tingkat agak-agak advance, agak-agak berat dan memang ini otak udah mulai panas. Jadi mungkin ini yang sudah mulai cooling down aja. Karena juga kita kedatangan pendeta yang berkualitas juga dari Pak Franco. Dari Katolik ya kan Pak Franco? Berarti Bapak pastor ya? Saya orang Bukan mana ada biasa. pastor anak 2, Bu. Pastor nggak bisa menikah. Oh, Oh, anak 2 beliau. Gimana sembarang. Bagaimana mau ngaku pastor anak sudah 2? bukan, Tiba-tiba saya buat bukan lagu lagi. Pastor juga manusia. Punya anak 2. Oh, bukan pastor ya? Tapi Bang. Katolik ya Pak? Bang Loding aja yang bikin-bikin itu tiap hari kalau aku naik pendeta, pastor kayak gitu-gitu aja deh. Oh, bukan ya? Bapak bukan pendeta? Bukan pastor, bukan pendeta. Oke, ya. Nah, dia sudah mengakui kan, Bunda, ini sengaja saya kenapa mengatakan begitu? Karena ingat tidak Bunda, mereka selalu membawa Yohanes itu. Ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan ya Allahku, apa kata mereka? Kan Yesus tidak menolak berarti Yesus Tuhan. Nah, saya bilang dia pastor, dia tidak menolak berarti dia pastor. Kalau dia bilang dia bukan pastor berarti Yesus bukan Tuhan. Oh, iya. Harus sama dong. Iya kan? Iya. Karena Thomas mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku. Oh, itu kan Thomas kaget. Oh, tidak, kan Yesus tidak menolak. Oh iya, ya sudah. Nah, saya katakan dia pendeta, dia tidak menolak. Ya? Sekarang dia Ya, sudah tadi di mengakui kalau dia awal- bukan pendeta. Iya, Hmm, dia bilang pendeta iya gitu kan? iya. Di awal. Sekarang sudah nggak biasa, sudah banyak ayat-ayat diserang kan. Saya tidak mengatakan itu. Bang Loding aja bilang aku pendeta, aku bilang enggak. Tadi kan saya mau jelas, Banyak yang makanya tadi dengar saya bilang aku Banyak yang awam. dengar, terserahlah. Tadi kan saya bilang, makanya aku bantah kan aku awam. Tadi ada sesuatu yang saya katakan aku awam, bukan itu kaum awam. Iya. Nah, saya Iya. jelaskan. Mungkin Bu Santi mau tanya Udah kepada berkali-kali- Ustadz atau gimana ngobrol-ngobrol sama Ustadz atau Udah gimana? berkali-kali sama ini. Berarti udah selesai nih ya? Atau Bukan lanjut, kita lanjut. Udah Mungkin jam saya 3 ya? tanya Bu Santi mungkin bertanya. Kita lanjut, jangan dulu selesai. Tidak akan selesai sampai Yesus datang kedua kali. jam 3? Ini apa? Jam 3 ya. Udah lewat jam 4, jam 3 lewat. Udah lumayan capek nih. Ya Pak Ustadz Oke, Ghazali, tapi- silakan Pak satu. Saya menghargai Bapak mau ini Ya, biar kita saya bisa. menghargai Ustadz Gozali, tapi saya butuh juga didampingi masih sama Pak Franco lah ya, sampai jam 3 lah ya. Saya Masih udah jam. masih berhubungan sama Yesus tadi, ya kan? Nah, Sudah jam saya 3. mau bertanya karena dikasih kesempatan kepada Ustadz untuk bertanya. Jadi masih berhubungan. Jadi kita supaya tidak lari dari ketuhanan Yesus gitu. Nah, kita di Alkitab sama di Al-Qur'an. Bentar, izin. Ini di saya, benar izin. Di saya nge-lag nggak? Kok kayak di kamera Tidak, saya ini tidak, Ustaz. nge-lag banget dah. Tidak. Di sini, Mantap. Di sini tidak.